Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabatku yang tercinta, dimanapun kalian semua berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah, memuliakan dan menganugerahi segala kenikmatan yang tercurah dari sisinya. Izinkan kembali saya menghadirkan, menyuguhkan nasihat-nasihat para wali Allah. Kiranya nasihat beliau bisa bermanfaat bagi kita bersama. Dalam salah satu karyanya beliau berkata, beliau menjelaskan, wahai orang yang mengenakan pakaian wol, kenakanlah pakaian wol tersebut kepada rahasiamu, lalu kepada hatimu, lalu kepada jiwamu, lalu kepada tubuhmu. Sebab permulaan zuhud berasal dari situ, bukan dari lahir ke batin. Sahabatku, jika sir sudah jernih, kejernihan itu akan berimbas ke hati, lalu ke jiwa, ke anggota tubuh, ke makanan, ke pakaian, hingga akhirnya berimbas ke seluruh keadaanmu. Hal pertama kali yang dibangun adalah bagian dalam rumah. Jika bagian dalam rumah sudah selesai, barulah bagian luarnya. Tidak ada lahir tanpa batin, tidak ada makhluk tanpa khalik, tidak ada pintu tanpa rumah, tidak ada kunci gerendel di reruntuhan. Wahai dunia tanpa akhirat, wahai makhluk tanpa khalik, segala hal yang kamu miliki itu tidak akan memberikan manfaat kepadamu pada hari kiamat, bahkan akan membahayakanmu. Harta benda yang ada bersamamu tidak dibeli dari kamu. Sebab ketika di akhirat, harta bendamu yang sebenarnya adalah riya, kemunafikan, dan kemaksiatan. Dan semua itu tidak bisa diperdagangkan di pasar akhirat. Sahabat, benarkan terlebih dahulu keislamanmu. Setelah itu, barulah kamu memetik hasilnya. Kata Islam diambil dari kata istislam, yang artinya berserah diri. Jadi, jika kamu menyerahkan urusan Allah kepada dirinya, berarti kamu menyerahkan dirimu kepada Allah, bersandar kepada Allah, melupakan daya dan kekuatanmu, dan kamu akan menggunakan semua dunia yang ada di tanganmu untuk taat kepada Allah. Amalkanlah ketaatan, lalu serahkan kepada Allah. Kemudian lupakanlah ketaatan yang sudah kamu lakukan tersebut. Semua amalmu laksana buah pala tanpa isi. Semua amal yang tidak didasari keikhlasan hanyalah laksana buah yang berkulit, namun tidak ada isinya. Laksana kayu panjang yang keropos, dan laksana gambar tanpa makna. Dan ini adalah amalan orang munafik.
Sahabat, semua makhluk adalah alat, dan Allah adalah pembuat dan penggunanya. Orang yang mengetahui hal ini akan membebaskan diri dari keterikatan oleh alat tersebut, dan ia akan berpaling kepada pembuatnya, yakni Allah. Berdiri bersama makhluk akan menimbulkan kebencian, beban, dan kesusahan. Sedang berdiri bersama Allah akan menghasilkan kesenangan, kebaikan, dan kenikmatan. Sahabat, wahai orang yang menjauhkan diri dari jalan kebenaran, wahai orang yang telah dipermainkan oleh jin dan setan, wahai orang yang telah menjadi budak jiwa, hawa nafsu, dan tabiat buruk. Kamu telah menjauhkan diri dari jalan orang sebelum kamu hanya karena tidak adanya hubungan nasab antara kamu dengan mereka. Dan kamu merasa lebih puas dengan pikiranmu sendiri. Padahal tidak ada guru yang mengajari dan mendidikmu. Sahabat, sungguh kamu telah menjadi bisu. Karena itu, mohonlah pertolongan kepada Allah. Kembalilah kepada Allah dengan langkah penyesalan dan permintaan maaf, sampai Allah membebaskanmu dari tangan-tangan musuhmu, menyelamatkanmu dari dalamnya laut kehancuranmu. Sahabat, pikirkanlah akibat yang kamu lakukan, maka kamu akan dapat meninggalkannya dengan mudah. Kamu bernaung di bawah pohon kelalaian, keluarlah dari naungannya, maka kamu akan melihat cahaya matahari, dan kamu akan mengetahui jalannya. Pohon kelalaian disiram dengan air kebodohan, sedangkan pohon kesadaran disiram dengan air pikiran. Pohon taubat disiram dengan air penyesalan, dan pohon mahabbah disiram dengan air kerelaan. Sahabat, dari kecil hingga menginjak usia muda, bisa saja kamu dimaafkan atas kesalahan yang kamu lakukan. Namun, saat menginjak usia 40 tahun atau bahkan lebih, kamu masih tetap bermain dengan permainan anak kecil, maka berhati-hatilah kamu dari mempercampur adukan kebodohan dan pengasingan diri dengan wanita dan anak kecil. Sahabatku, bergaullah dengan para guru yang bertakwa, dan berpalinglah kamu dari kaum muda yang bodoh. Berdirilah kamu di sisi pinggir suatu kaum. Ketika ada salah satu dari mereka yang mendatangimu, jadilah kamu baginya seperti dokter bagi mereka. Bagi makhluk, jadilah kamu seperti seorang ayah yang menyayangi anak-anaknya. Sahabatku, perbanyaklah ketaatanmu kepada Allah. Sebab taat kepada Allah berarti mengingat Allah. Sebab Nabi bersabda, barang siapa yang taat kepada Allah berarti telah mengingat Allah, meskipun sholat, puasa, dan bacaan Al-Qurannya sedikit.
Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, berarti telah melupakan Allah. Meskipun sholat, puasa, dan bacaan Al-Qur'annya banyak. Sahabat, orang mukmin adalah orang yang taat kepada Allah, menerimanya dengan penuh kerelaan, bersabar bersama Allah, menggantungkan kehormatan, ucapan, makanan, pakaian, dan segala perbuatannya kepada Allah. Sedangkan orang munafik tidak memperdulikan semua ini dalam segala keadaan. Sahabat, pikirkanlah dirimu, periksalah apa yang belum ada dalam jiwamu. Kamu tidak jujur, bukan seorang teman, bukan seorang kekasih, bukan seseorang yang ridha, dan bukan seorang yang mengenal Allah. Kamu mengaku mengenal Allah, tapi katakan kepadaku, apa tanda-tanda mengenal Allah? Hikmah dan cahaya apa saja yang kamu lihat dalam hatimu? Apa tanda-tanda seorang menjadi walinya dan abdal pengganti para nabinya? Kamu mengira kalau semua orang yang mengaku sesuatu, pengakuannya akan diterima Allah dan ia tidak dimintai bukti? Sahabat, di antara sifat orang yang mengenal Allah adalah ia bersabar atas segala cobaan yang menimpanya dan ridha dengan segala qada dan qadarnya yang diberlakukan kepada dirinya, keluarganya, dan semua makhluk. Sahabat, perasaan cinta kepada Allah dan kepada selainnya tidak bisa berkumpul dalam satu hati. Sebab Allah berfirman, Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. Quran Surat Al-Ahzab ayat keempat. Dunia dan akhirat tidak bisa berkumpul. Begitu pula halnya dengan Khalik dan makhluk. Keduanya tidak bisa berkumpul. Tinggalkanlah segala sesuatu yang fana sampai kamu mendapatkan sesuatu yang tidak fana. Curahkan dirimu dan hartamu sampai kamu mendapatkan surga. Sebab Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Quran Surat At-Taubah ayat ke-111. Sahabat, kemudian curahkan penjauhan diri terhadap sesuatu selain dirinya dari hatimu, sampai kamu dapat berdekatan dengannya dan kamu dapat beserta dirinya di dunia dan di akhirat. Wahai orang yang mencintai Allah, sesuaikan dirimu dengan takdir Allah sesuai dengan keinginannya. Sucikan hatimu yang merupakan tempat berdekatan dengannya. Bersihkan ia dari selain dirinya. Duduklah kamu di depan pintu Allah dengan bersarungkan pedang tauhid, ikhlas, dan kejujuran. Dan jangan buka pintu tersebut untuk seorang pun selain dirinya. Sahabat, jangan sibukkan salah satu sudut hatimu untuk selain dirinya.
Wahai orang-orang yang bermain, aku tidak punya mainan. Wahai orang-orang yang hanya peduli pada kulitnya saja, aku tidak punya apa-apa selain isi. Yang aku miliki adalah keikhlasan tanpa kemunafikan dan kejujuran tanpa kedustaan. Yang Allah inginkan hanyalah ketakwaan dan keikhlasan dari hati kalian. Allah tidak melihat zahir amal kalian, sebab Allah berfirman, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran Surat Al-Hajj ayat ke-37. Sahabat, semua yang ada di dunia dan di akhirat diciptakan untuk kalian. Namun di mana rasa syukur kalian? Di mana ketakwaan dan penghambaan kalian? Janganlah kalian memahami dan melakukan amalan tanpa makna. Amalan yang bermakna adalah keikhlasan. Sahabat, demikian nasihat singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga nasihat para wali Allah bisa menambah cakrawala pengetahuan bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.